Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk seluruh sahabat misteri yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan setiap video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat yang tengah menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Untuk sahabat yang memiliki cerita misteri, sahabat boleh kirimkan cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Untuk lebih akrab dengan saya, follow akun Instagram saya di rio.wijaya91. Sebuah kisah misteri yang akan saya bawakan kali ini merupakan kisah nyata kiriman dari seorang sahabat yang ada di Bandung, Jawa Barat, yang bernama Pak Rusman. Di sini saya singkat aja ya dengan nama Pak Usman. Beliau ingin membagikan cerita misteri pengalaman pribadi yang beliau alami langsung. 7 tahun Pak Usman memelihara jenglot. Sebelum saya menceritakan kisah ini, saya ingin mengajak seluruh sahabat misteri yang ada di Jambi dan sekitarnya yang mau berbagi cerita, boleh datang ke studio sebuah kisah misteri yang ada di Jambi. Untuk alamatnya bisa DM ke Instagram saya atau tanya di email, insya Allah alamat akan saya berikan. Nah, penasaran dengan kisah dari Pak Usman yang 7 tahun memelihara jenglot? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Dari kisah yang akan saya bawakan ini, saya ingin sedikit berpesan kepada seluruh sahabat misteri semuanya. Ya, untuk jangan sembarangan menerima sesuatu pemberian dari seseorang. Bukan dalam arti kata kita tidak boleh menerima kebaikan jika orang memberikan sesuatu, tapi ada benda-benda atau barang-barang ketika diberikan kepada kita, kita harus tanya dulu, kita harus telaah, teliti dulu. Jangan sampai ketika kita menerima barang tersebut, kita dapat musibah seperti yang dialami oleh Pak Usman. Beliau di sini mendapatkan musibah setelah menerima titipan jenglot yang diberikan oleh pamannya. Kisah ini sudah cukup lama terjadi, dialami oleh Pak Usman. Kejadian ini ketika beliau berusia di 23 tahun, yang mana dari usia 19 tahun, Pak Usman ini udah dititipin sama bapaknya Pak Usman ke pamannya. Kita sebut saja ya, nama paman Pak Usman ini adalah si paman. Beliau adalah adik kandung dari bapaknya si Pak Usman. Karena pada masa itu perekonomian keluarga dari Pak Usman ini sedang sulit-sulitnya. Pak Usman baru lulus SMA, belum dapat kerjaan. Nah, bapak Pak Usman ini melihat kalau adiknya si paman ini kehidupannya lebih lah dari kehidupan keluarga Pak Usman, berkecukupan bahkan lebih, memiliki pekerjaan yang penghasilannya cukup besar, walaupun pekerjaannya itu dikategorikan bukan pekerjaan yang banyak dilakukan orang, yaitu profesi dari si paman ini adalah seorang kolektor barang antik. Beliau di sini menjadi seller ya untuk buyer-buyer yang ada di luar negeri yang membutuhkan barang-barang antik, baik itu berupa pusaka, keris dan lain-lain, dan juga barang-barang antik mustika yang ada kaitannya dengan hal-hal magis. Awalnya di sini Pak Usman tidak mau dititipin abahnya ke si paman karena Pak Usman ini sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal yang berbau magis, hal-hal yang berbau mistis. Beliau di sini tidak ada pilihan lagi karena si abah mengatakan, "Man,
kamu tuh ya sekali-sekali dengerin apa yang Abah bilang. Kamu ngalah sedikit. Mana tahu dengan kamu bekerja dengan si paman, paman bisa kasih duit jajan untuk kamu. Kamu bisa bantu adik-adik kamu. Kamu lihat kondisi Abah dengan Ambu sekarang. Kondisi sekarang sedang susah, dan di masa itu Pak Usman di sini lebih mendengarkan mintaan dari Abahnya dan mengurangi egonya. Beliau pun di sini diterima oleh si paman untuk sebagai sopir. Karena di masa itu, di usia 19 tahun, alhamdulillah Pak Usman sudah bisa mengendarai sebuah mobil. Dan ketika sama paman, Pak Usman di sini langsunglah dibuatkan SIM, dan kemana-mana si paman ketika mencari barang antik ini ditemanin lah oleh si Pak Usman ini. Memang kehidupan si paman sangatlah mewah sekali. Setiap bulannya atau setiap pergi dari luar kota, Pak Usman yang bawain mobil, paman pasti memberikan uang jajan dan uang untuk diberikan kepada kedua orang tuanya. Di usia 19 tahun yang notabene Pak Usman ini sama sekali tidak mengerti, bahkan tidak tertarik dengan hal-hal yang berbau magis. Pak Usman di sini ikut-ikut aja lah. Ya, kemana si paman ngajak keluar kota, ayo tinggal gas aja mobilnya, pergilah diajak sama si paman. Awalnya ketika si paman melakukan negosiasi ya dengan orang-orang yang memiliki barang antik, si paman ini mengajak Pak Usman, ayo masuk ke dalaman, mana tahu nanti kamu bisa belajar, kamu bisa paman lepas untuk mencari barang antik. Ndak Ahman, saya lebih memilih di luar aja lah, nunggu di mobil. Saya ndak ngerti apa yang paman bicarakan, saya juga ndak tahu barang-barang yang paman cari. Nah, karena paman mengajak dengan keras lah ya, biar mendidik si Pak Usman ini agar mandiri. Sampai kapan kamu mau nyopir? Ndak mau apa? Kamu punya profesi kayak paman, malu apa? Kamu punya profesi kayak paman. Nah, Pak Usman ndak kenaan, akhirnya mulai dari situ ikutlah terus dia. Ketika melakukan negosiasi, dia ngelihat, oh ini yang dicari sama paman, keris, pusaka, dan lain-lain. Dan di situ paman di sini memberikan sedikit demi sedikit knowledge, sedikit demi sedikit pembelajaran untuk si Pak Usman ini. Mulailah beliau tertarik, suka, dan hobi dengan barang-barang tersebut. Tapi ada satu barang atau satu benda yang sangat difavoritkan Pak Usman, sampai-sampai membawa Pak Usman masuk ke dalam permasalahan yang cukup pelik. Dari perjalanan paman dengan si Pak Usman, di sini Pak Usman banyak sekali mendapat pelajaran tentang hal-hal yang berbau magis, tentang hal-hal yang berbau sejarah barang antik. Yang mana di sini Pak Usman diberi pelajaran oleh si paman. Barang antik ini bisa kita kategorikan dalam dua golongan. Yang pertama, barang peninggalan sejarah. Itu dikategorikan yang banyak dicari adalah jenis-jenis keris. Itu sebagai koleksi yang banyak digemari untuk market atau pembeli-pembeli di Asia Tenggara. Banyak yang mencari barang-barang pusaka keris yang berasal dari Indonesia, baik itu yang memiliki hodam atau keris-keris yang memang memiliki look atau memiliki pamor yang cantik, yang indah, yang usianya sudah ratusan tahun. Itu harganya sangatlah bernilai sekali. Ada juga yang paling dicari, yaitu samurai, yang konon katanya samurai tersebut hanya dibuat ada beberapa buah lah di dunia ini, dan itu asli dari buatan Jepang yang di masa dinasti apalah si paman bilang. Nah, jadi samurai itu banyak dicari, dan bos dari si paman yang merupakan salah satu kolektor besar yang ada di Singapura sana, ini memprioritaskan si paman ini untuk mencari samurai tersebut dan benda-benda antik, barang pusaka yang memiliki unsur-unsur magis yang masuk di dalam kategori kedua, yaitu barang-barang yang kita katakan di sini sebagai pusaka azimat. Pusaka azimat ini banyak di Nusantara, tapi untuk mendapatkannya 1001 barang yang ditemui, susah untuk mendapatkan satu barang yang asli yang sesuai dengan kriteria dari si pembeli. Pak Usman di sini mengatakan, Bang Rio,
Dari perjalanan saya dengan si paman untuk mencari barang antik, saya pernah sampai menginjakkan kaki ke kota Jambi, yaitu di daerah Sarolangun, masuk ke pedalaman suku Anak Dalam, bertemu dengan suku Anak Dalam yang katanya di pedalaman Sarolangun, di tempat suku Anak Dalam ini, salah satu dari suku Anak Dalam ada yang memegang barang pusaka yang disebut sebagai rantai babi. Saya dengan paman mengejar barang tersebut karena harga jual dari rantai babi, ya, kalau dijual di market, di penjualan barang-barang antik atau barang-barang yang memiliki hodam kekuatan magis, ini harganya sangatlah tinggi sekali. Dari informasi yang sudah A1 dari narasumber kami yang ada di Jambi mengatakan orang itu sudah ditemuinya, barang itu sudah dilihat, bahkan sudah diuji keasliannya, membuat paman mengajak saya berangkat ke Jambi. Kami mengendarai mobil dari Jawa Barat, dari Bandung tepatnya, sampailah di kota Jambi. Masuk ke pedalaman Sarolangun, bertemu dengan orang tersebut, dan ketika ingin melakukan pengujian, di sini ada sedikit miskomunikasi dan akhirnya paman membatalkan untuk melakukan pengujian karena si pemegang rantai babi ini tidak mau melepaskan rantai babi tersebut untuk dipegang sama si paman. Ketika paman tahu orang ini tidak mau diuji rantai babi itu keasliannya di tangan paman sendiri dengan metode-metode pengujian yang dilakukan oleh si paman, paman pun di sini tidak memaksa dan membatalkan transaksi tersebut. Kami pun segera pulang ke Bandung lagi. Nah, sedikit di sini saya akan menjelaskan apa itu rantai babi. Rantai babi adalah sebuah pusaka yang dimiliki oleh babi nunggal. Babi nunggal itu adalah seekor babi yang besar yang hidup di hutan, yang mana babi nunggal ini ukurannya itu sudah tidak lazim lagi dengan ukuran babi hutan, yang mana menurut cerita yang saya dapat, babi nunggal itu ukuran tingginya sudah hampir sama besar dengan seekor anak sapi atau seukuran seekor anak kerbau. Besar sekali, usianya pun sudah tua sekali. Babi nunggal ini sangat agresif sekali ketika bertemu dengan manusia di dalam hutan. Babi nunggal di sini tidak segan-segan untuk menyerang orang tersebut, dan babi nunggal tidak dapat dilukai dengan senjata apapun, ditembak, ditikam dengan senjata tajam, dibacok dengan parang, babi nunggal tidak akan terluka. Bahkan diracun pun babi nunggal tidak akan mempan karena babi nunggal memiliki jimat atau yang disebut dengan rantai babi. Kenapa rantai babi sangat diburu oleh kolektor barang antik? Karena khasiat atau kemampuan dari si rantai babi. Ada yang mengatakan rantai babi ketika dipakai dengan manusia, manusia tersebut akan kebal dari senjata api, dari senjata tajam, dan kebal dari racun. Babi nunggal sangat menjaga pusakanya tersebut. Babi nunggal meletakkan pusaka rantai babinya itu di salah satu taring yang menjulang panjang di bagian moncong babi tersebut. Ketika babi nunggal mandi atau ketika si babi nunggal ini sedang mandi lumpur, bekubang kalau kami kata orang Jambi bilang, si babi nunggal ini akan meletakkan pusaka rantai babinya ini di salah satu ranting di dekat si babi nunggal tengah berkubang. Nah, di saat itulah orang-orang yang memburu, orang-orang yang mencari rantai babi, mereka akan memanfaatkan ketika si babi sedang asik berkubang, rantai babinya itu dicuri. Tapi ketika si babi nunggal melihat ada yang mencuri rantai babinya, sampai ke lubang semut pun kita bersembunyi, babi nunggal tidak akan melepaskan kita. Walaupun notabene ketika babi nunggal sudah tidak menggunakan rantai babinya lagi, babi nunggal ini udah tidak kebal lagi, udah tidak kebal bacok lagi, udah nggak kebal tembak lagi, tapi ukuran babi nunggal yang hampir sebesar anak sapi, hampir sebesar anak kerbau, itu sangat berbahaya sekali untuk keselamatan kita. Nah, rantai babi itu bentuknya seperti ring, ya, seperti mata rantai lah, bulat seperti itu. Ada yang mengatakan rantai babi itu terbuat dari akar. Ada pula yang mengatakan
lingkaran rantai babi yang bulat seperti rantai itu terbuat dari kulit, dan di bagian tepi-tepinya itu ada bulu babinya. Itulah bentuk dari si rantai babi. Dan ada juga yang mengatakan, kalau saya sih belum pernah ya melihat langsung, tapi mendengar cerita orang megang rantai babi itu sudah sering sekali di Jambi, karena kemasyhuran dari azimat rantai babi ini sangatlah terkenal sekali. Ada yang mengatakan rantai babi itu kan bulat, ukurannya kecil, ya kayak rantai lah, muat untuk ditaruhkan di taring babi. Tapi ketika kita masukkan ke jempol tangan kita, ukuran rantai babi itu akan pas, ngepres. Ketika kita masukkan ke tangan, ke pegelangan tangan untuk dijadikan gelang, rantai babi itu akan muat, bisa masuk ke pegelangan tangan walaupun ukurannya sangat kecil sekali. Dan ketika kita masukkan si rantai babi ini ke dalam air yang mendidih, seketika rantai babi itu masuk, air yang mendidih itu akan berubah menjadi dingin. Itulah ciri umum yang diketahui orang tentang rantai babi. Nah, kembali cerita ke Pak Usman dan si paman ketika sampai di Jambi. Pada saat itu kan Pak Usman sudah sering ya mengikut paman untuk melihat atau melakukan pengujian barang-barang antik yang mereka cari. Si Pak Usman di sini sempat protes dengan si paman. Man, kita kan udah jauh-jauh nih dari Bandung sampai ke Jambi. Kok cuman dengan hal sepele ya orang itu tidak mau rantai babinya paman pegang, paman kok langsung mundur. Sedangkan penglihatan saya dan paman mengatakan kalau rantai babi yang dipegang sama orang kubu tersebut, yang diuji langsung sama orang tersebut, itu adalah rantai babi asli. Kenapa kok tidak langsung paman beli saja kalau itu memang benar-benar asli? Nah, di sini barulah si paman memberikan knowledge atau memberikan pemahaman sekaligus wejengan buat si Pak Usman. Man, denger ya, paman bilang sama kamu, ini untuk pengetahuanmu di masa depan nanti. Mana tahu ketika paman udah tidak ada lagi, kamu meneruskan usaha paman ini. Ini adalah hal yang paling penting sebagai kita pencari atau mediator barang antik dalam mencari barang-barang yang ada unsur magis atau unsur mistisnya. Jangan memaksa orang tersebut menyerahkan sesuatu yang tidak ingin diserahkannya. Kamu dapat membedakan dua cara yang akan paman beritahu sama kamu. Pertama, ketika kamu mencari barang pusaka yang berasal dari masa prasejarah, contohnya seperti keris-kerisan, batu-batu aki, atau piring, gio, atau segala macam, barang itu adalah buatan seseorang yang memiliki kemampuan kebatinan, sehingga barang tersebut bisa diisi dengan hodam pendamping seperti keris. Ya, pamornya itu adalah kekuatan dari si empu, itu diisi. Kamu bisa meminta kepada orang yang memegang untuk menunjukkannya secara langsung. Kamu bisa langsung bernegosiasi. Mau ndak dijual dengan harga sekian? Boleh ndak saya pegang? Boleh ndak saya tes? Itu lumrah, karena itu adalah buatan tangan manusia. Tapi ketika sesuatu yang terbentuk dari alam, yang kekuatannya itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, kekuatan alami dari alam, seperti rantai babi tadi, seperti batu-batu permata, seperti sesuatu yang dikatakan jimat, kamu jangan pernah memaksa dan meminta orang tersebut untuk menunjukkan barang itu dengan paksaan keinginan kamu. Sebagai contoh, misalnya kamu datang kayak tadi, menemui orang yang ada di hutan tersebut. Orang itu belum mengeluarkan rantai babinya, tapi kamu tiba-tiba datang langsung minta, mana rantai babinya? Asli ndak? Kalau asli saya jual. Ndak bakal. Itu transaksi ndak bakal bisa terjadi. Kalaupun terjadi, pengujian sudah berhasil, kekuatan dari rantai babi tidak akan ikut ke canangnya, tidak akan ikut ke benda yang dikatakan rantai babi, karena kita bukan membeli bentuk rantai babinya, tapi kita membeli seutuhnya. Bentuk rantai babinya ada, kekuatan yang ada di dalam itu pun ada. Dengan catatan, yang menemukan rantai babi atau yang memegang benda tersebut harus ikhlas untuk melepasnya. Kalau ndak, jangan. Seperti tadi, dia sudah melakukan pengujian, rambutnya disiletin, ndak putus. Ketika rantai babi itu dilepas, rambutnya dipotong putus. Sudah terbukti kan kalau benda itu asli. Tapi kalau dia tidak mengizinkan paman megang, paman maksa, kekuatan rantai babi itu akan tetap ada di dirinya. Dan yang kita bawa pulang
itu cuman bentuk dari rantai babinya saja. Ingat, jangan pernah sekalipun kamu memaksa orang untuk melepaskan sesuatu yang berbau gaib. Itu pesan yang sangat penting sekali yang menjadi panduan dari Pak Usman untuk meneruskan usaha yang dijalankan oleh si paman pada saat itu. Dari pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh paman, dari perjalanan yang panjang yang telah dilalui Pak Usman mendampingi si paman, ini membuat hari demi hari, membuat Pak Usman ini semakin menyukai, semakin mendalami lah tentang hal-hal yang berbau magis yang tadi tidak disukai oleh Pak Usman. Dan sampailah di mana di satu titik sebuah peristiwa yang benar-benar membuat Pak Usman ini jatuh hati, jatuh cinta kepada satu benda yang dicari-cari oleh seluruh orang yang ada di dunia ini, yaitu kebenaran, yaitu perwujudan, yaitu keaslian benda pusaka yang bernama Mustika Batu Merah Delima. Sebelum saya melanjutkan cerita Pak Usman, kenapa kok bisa kagum sekali? Kenapa kok Pak Usman bisa jatuh hati sekali dengan Mustika Batu Merah Delima? Saya ingin sedikit mendisklaimer di bagian ini, biar sahabat-sahabat tidak salah paham dengan apa yang ada di luar sana tentang Mustika Batu Merah Delima. Karena banyak di online shop orang yang menjual katanya batu merah delima dengan harga yang beragam lah. Ada yang mulai dari ratusan ribu, ada yang mulai dari jutaan sampai dengan ratusan juta dengan jaminan barang asli. Di sini saya dapat mengatakan kalau itu adalah hoax dan penipuan. Mustika Batu Merah Delima tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk dapat melihat, apalagi dapat memiliki. Harga Mustika Batu Merah Delima yang ditawarkan oleh kolektor atau orang yang mencari Mustika Batu Merah Delima ini harganya no limit. Tidak ada batasan harga. Berapa kita mau jual ketika sudah terbukti keasliannya, barang itu akan dibeli. Karena manfaat atau khasiat dari Mustika Batu Merah Delima ini sangatlah luar biasa. Ada beberapa pusaka gaib yang dicari-cari, salah satunya adalah Mustika Batu Merah Delima. Yang kedua adalah Quran Stambul. Kalau kami orang Jambi bilang Quran Stambul. Dia Al-Quran kecil ya, kecil sekali. Itu 30 juz dibentang panjang, itu bisa dibaca. 30 juz itu, tapi bentuknya kecil. Dan yang ketiga adalah Wesi Kuning. Jangan sampai pula nanti ketika sahabat mendengar cerita dari Pak Usman ini, sahabat ikut-ikutan ngefans dengan Batu Merah Delima, lanjut nyarilah di online shop atau nyarilah mendapat kabar ketika ada yang menawarkan dengan harga sekian, diuji dengan naruh 7 gelas itu merah semua. Itu bukan ciri yang asli. Memang betul cara membuktikannya seperti itu, tapi ada metode-metode pembuktian yang lain. Semua itu bisa direkayasa dengan membuat satu batu ya yang berbentuk bulat merah. Itu bisa memancarkan cahaya menembus 7 gelas. Itu bisa kita katakan sebagai trik. Pesulap banyak yang bisa melakukan hal tersebut. Jangan sampai pula nih, saya ingatkan lagi, sahabat-sahabat membeli barang-barang palsu seperti itu, jangan berpikir pula bisa mendapatkan Mustika Batu Merah Delima. Di Jambi ada satu Mustika Batu Merah Delima. Sudah banyak orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan tinggi dari Pulau Jawa datang ingin mencari Mustika Batu Merah Delima yang ada di Jambi. Tempatnya saya tahu, tapi tidak mau saya share di sini. Tidak bakal bisa didapatkan karena di setiap negeri itu cuma ada satu untuk menjaga negeri tersebut. Karena Mustika Batu Merah Delima menurut cerita, menurut penuturan orang-orang tua di zaman dahulu tentang Mustika Batu Merah Delima di setiap negeri, itu diturunkan satu merah delima untuk pusaka atau penjaga dari tempat tersebut. Ketika pusaka tersebut sudah ditarik, diambil,
tempat tersebut akan timbul bencana yang sangat besar sekali. Dan mustika-mustika batu merah delima yang ada, yang pernah dipegang oleh orang-orang berilmu, orang-orang tua zaman dulu, itu cuman kias atau bias dari batu merah delima, bukan yang asli dari si batu mustika merah delima. Dah, kita masuk lagi ke cerita dari Pak Usman. Di sebuah perjalanan, Pak Usman dan Paman di sini mendapat informasi di salah satu daerah yang masih di Jawa Barat. Orang tersebut mengatakan kalau ada aki-aki tua, usianya udah kolot sekali. Ya, menurut cerita dari warga setempat, pengakuan dari warga setempat, orang ini, aki ini memegang mustika batu merah delima, dan Paman pun di sini pergilah bersama Pak Usman untuk mencari orang tersebut. Nah, di perjalanan inilah si Paman menceritakan kepada Pak Usman, nih Man, nih kalau memang bener nih informasi yang kita dapat, orang yang kita temui ini memegang mustika batu merah delima, kamu bakal melihat keajaiban dunia. Paman di sini menceritakan semua khasiat, kemampuan, kehebatan mustika batu merah delima, bahkan fee yang kita dapat dari penjualan mustika batu merah delima ini akan di luar nalar. Kalau memang benda itu ada, benda itu mau dijual, dan benda itu asli adanya mustika batu merah delima. Di sini membuat si Pak Usman ini mulai berpikir yang aneh-aneh. Beliau mulai menciptakan narasi lah di pikirannya. Wah, ini bentuknya seperti ini, gambaran Paman, cahayanya seperti ini, dan ketika sampai di rumah yang dituju, mereka di sini disambut di depan rumah oleh seorang wanita yang usianya masih belasan tahun. Paman di sini bertanya sama wanita belasan tahun tersebut, karena kan udah dapat informasi nih, yang memegang mustika batu merah delima usianya udah sepuh, sekitar 80 tahun. Nah, yang menyambut di depan rumah ini wanita gelis sekali, masih muda sekali. Paman mengatakan kepada wanita tersebut, kakekmu ada di rumah ndak? Kalau ada, bilang ada tamu yang mau bertemu, ada hajat datang ke sini. Wanita tersebut pun mempersilahkan Pak Usman, mempersilahkan si Paman untuk masuk. Duduklah mereka di ruang tamu. Wanita itu pun masuk ke dalam, dan tidak lama wanita itu keluar dengan seorang laki-laki yang berusia sekitar 80 tahun dari umurnya, tapi dari parasnya, laki-laki yang usia 80 tahun itu tidak seperti berusia 80 tahun. Masih terlihat sekitar 50-an lah umur laki-laki tersebut. Dan yang mengejutkan di sini adalah laki-laki tersebut mengatakan, ini bukan cucuku, ini adalah istri mudaku, istri terakhirku. Perkataan dari si aki tua itu membuat Pak Usman ini duduknya gelisah. Ya, duduk ke sini salah, duduk ke sini salah, karena dilihat dengan mata kepalanya, aki-aki ini udah tua. Menurut informasi usianya 80 tahun, kok malah kelihatannya masih sekitar 50 tahun. Ditambah lagi, ini istri terakhirku, istri mudaku. Berarti dari ucapan tersebut, aki ini memiliki lebih dari satu istri. Pak Usman di sini geleng-geleng kepala, dan Paman cuman tersenyum. Nah, di sini Paman sebagai mediator ya untuk mencari barang antik, dan yang mempunyai hajat lah datang ke sana, sedangkan Pak Usman kan asisten sekalian sopir lah kita katakan. Nggak punya hak Pak Usman untuk memulai pembicaraan terlebih dahulu, nggak ada hak. Paman lah yang harus membuka bab untuk mencari si batu merah delima ini. Tapi dari obrolan panjang, Paman ini belum menyentuh ke cerita mustika batu merah delima. Sampai-sampai Pak Usman ini melirik beberapa kali lah, ya, lirikan kode lah. Kok Paman belum nanya tentang keberadaan batu mustika merah delima ini? Kenapa? Pak Usman terus menunggu. Paman masih ngalor ngidul nih ceritanya, nanyain umur, nanyain latar belakang, nanyain kesehatan, sampai dimana Pak Usman ini udah geram ya, saking kan penasarannya, keceplosan lah menyela obrolan Paman dengan si aki tua ini, dengan langsung bertanya dengan si aki tua dengan kalimat, "Ki, katanya Aki punya mustika batu merah delima. Kalau ada, kami pengen melihat, Ki. Kedatangan kami ke sini untuk melihat mustika batu merah delima tersebut." Mendengar apa yang diucapkan Pak Usman, sontak di sini Paman langsung marah dan mengebrak meja.
Paman ndak banyak omong, dia berdiri minta maaf sama si Aki dan minta izin untuk pulang. Pak Usman yang nganga, bingung dengan keadaan tersebut, ditarik paksa oleh paman untuk keluar dan di mobil. Ketika mereka melakukan perjalanan pulang dari rumah si Aki, pulang ke rumah si paman, habislah. Ketika di mobil, Pak Usman dioceh-ocehin, Pak Usman dimarahin sama si paman. Man, kamu lancang sekali. Kenapa kamu berani mengatakan hal tersebut? Ya memangnya kenapa, Man? Saya melihat paman kayaknya ndak ngomong-ngomong hal tersebut. Kan tujuan kita datang ke sana untuk mencari mustika batu merah delima. Salah kamu. Berarti selama ini kita jalan kemana-mana, banyak yang sudah saya ajarin sama kamu, kamu nggak Kamu tahu kan apa yang kita cari? Mustika batu merah delima yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Beda, Man. Ketika kita mencari keris, tombak, samurai, masa kamu lupa dengan apa yang saya katakan? Disitulah baru Pak Usman sadar, mengerti kenapa paman ini marah. Kita tidak boleh minta sama si yang punya barang untuk diperlihatkan terlebih dahulu, karena paman menjelaskan di sini kalau betul-betul si Aki itu memiliki mustika batu merah delima, niat hati kita datang ke sana, Aki itu pasti tahu kekuatan hodam batu merah delima itu pasti akan berbisik. Kedatangan dua bocah itu ke rumah kamu itu menginginkan aku. Nah, itu tergantung lagi sama si Aki. Aki ini mau ndak nunjukin sama kita? Aki ini mau ndak merespon hajat kita? Kalau dia mau merespon hajat kita, pastilah si Aki itu yang akan membuka pembicaraan tentang mustika batu merah delima. Barulah di situ saya akan melanjutkan untuk melihat dan melakukan pengujian. Tapi kalau si Aki saya pancing-pancing ndak mau cerita, berarti Aki itu tidak mau memperlihatkan atau menunjukkan kebenaran mustika batu merah delima yang dipegangnya. Padahal, Man, orang ini prospek sekali. Saya yakin sekali Aki ini memiliki mustika batu merah delima tersebut. Aki ini memiliki cahaya dari mustika batu merah delima tersebut. Kamu lihat, Aki itu usianya 80 tahun, Man. Kalau dibandingin dengan bapakmu, dengan abangku, kalau digandengin, aku pikir mereka seumuran, masih sekitar 50 tahunan. Dan kamu lihat, istri dari si Aki usianya masih belasan tahun. Masuk akal dah. Kalau Aki udah tua kayak gitu memiliki istri yang masih muda, itu pastilah ya, efek atau dampak dari kekuatan si mustika batu merah delima. Tapi saya masih belum dapat, Man, membuktikan dengan melihat langsung apakah itu asli merah delima atau cuman cahayanya saja yang masuk ke batu lain. Ya, batu itu memiliki khasiat sepersekian dari batu merah delima, atau yang kita katakan di sini adalah bias merah delima. Dari kejadian tersebut, di sini membuat si Pak Usman semakin jatuh hati, semakin cinta dengan apa yang disebut sebagai mustika batu merah delima. Pak Usman di sini saking cintanya dengan mustika batu merah delima sampai-sampai Pak Usman di sini tidak sadar dengan kejadian misteri yang nyata yang ada di samping Pak Usman sendiri. Apakah itu? Yaitu kehidupan dari keluarga si paman. Paman tidak punya kerjaan lain, sahabat-sahabat, selain menjadi sebagai mediator barang antik. Barang antik yang dijual oleh si paman dari perjalanan Pak Usman di usianya 19 tahun sampai di usia 23 tahun. Ini cuman ada beberapa barang antik yang memang oke lah, fee atau upah ya menjual barang antik ini cukup luar biasa lah besarnya. Sampai-sampai ya setiap perjalanan Pak Usman ini setiap balik dari luar kota bawa mobil nemenin si paman, Pak Usman diberikan uang jajan yang besar, sekaligus dititipkan uang nih, duit kasih sama abah sama ambu kamu, bilang dari paman untuk jajan adik-adik kamu, dan uang kamu, Man, jangan kamu sia-siain, tabung, kasih juga adik-adikmu, tambahin duit jajan. Nominalnya ini lumayan besar, tanpa si Pak Usman ini tahu dari mana sumber uang atau kekayaan dari si paman. Sedangkan istrinya ini tidak ada kerja apa-apa di rumah, cuma mengandalkan usaha atau pekerjaan yang dilakukan paman sebagai mediator barang antik. Pak Usman tidak tahu dengan kejadian misteri yang sebenarnya dialami dan terjadi
di kehidupan paman yang ada di samping Pak Usman. Seiring waktu berlalu, Pak Usman yang sudah semakin cinta dengan batu merah delima. Tanpa sepengetahuan si paman, beliau mencari informasi tersendiri tentang batu si merah delima. Sampai-sampai di sini uang yang diberikan paman yang sudah ditabung sama si Pak Usman ini habislah untuk dibelikan batu merah delima yang palsu. Ketika Pak Usman ini ketahuan sama si paman, uang hasil kerjanya nemenin paman kemana-mana bukan ditabung, bukan diberikan kepada ibu dan adik-adiknya untuk jajan, malah dibelikan batu merah delima palsu dengan knowledge atau pengetahuan Pak Usman yang cuman seujung kuku lah, baru dari beberapa tahun perjalanan sudah berani untuk bertransaksi, mendengarkan cerita orang, wah di sini ada batu merah delima asli, diuji, cuman diuji pakai air 7 gelas dan itu asli menurut Pak Usman, dibeli tapi khasiatnya sama sekali tidak ada. Sampai di mana ketahuan sama si paman di sini murka sekali dengan si Pak Usman, bahkan paman mengatakan, bodoh kamu man, kamu itu udah ikut aku ini disegani, bukan cuman di Jawa Barat saja, hampir di setiap penjuru Indonesia, di seluruh penjuru Nusantara. Untuk urusan barang antik, barang pusaka, sebut saja nama aku, pasti orang tahu dan pasti orang segan, karena bukan 1-2 barang antik, barang pusaka yang aku uji keasliannya benar teruji, dan yang palsu udah ribuan. Kebongkar kepalsuannya dengan hasil uji yang aku lakukan. Kamu kok anak baru kemarin sore berani-beraninya nyari batu merah delima dengan pengetahuan yang baru seujung kuku aku berikan. Untuk apa? Pak Usman pun di sini menceritakan dia kagum sekali dengan batu merah delima. Dia terkesima sekali dengar cerita dengan khasiat lah batu si merah delima, yang mana pada saat itu kesehatan paman di sini sudah mulai tidak stabil lagi. Pak Usman di sini banyak melakukan perjalanan sendirian dengan arahan atau petunjuk dari si paman. Man, kamu pergi man ke wilayah ini. Temanku tadi nelpon, dia bilang di sana ada barang antik. Coba kamu uji, dan barang antik yang kamu temui ini atau yang kamu lihat ini bentuknya seperti ini, detailnya dikasih tahu sama si paman. Jangan sampai kamu kecolongan. Kamu lihat, kamu ikutin petunjuk yang aku berikan. Pergilah si Pak Usman ini. Sedangkan kesehatan dari si paman di sini makin hari makin menurun, makin hari makin menurun, sampailah di mana paman sudah memasrahkan dirinya kepada Yang Kholik, kepada Sang Pencipta atas kehidupannya di dunia ini. Seluruh keluarga sudah berkumpul, sudah pasrah karena kondisi paman di sini tak kunjung membaik. Berobat sudah dibawa berobat, bahkan pengobatan paman sudah dibawa sampai ke Singapura sana. Bosnya yang ada di Singapura datang ke Indonesia jemput paman, katanya dibawa ke hospital yang paling baik, yang paling canggih yang ada di Singapura untuk mengobati penyakit yang diderita paman, yaitu penyakit kekurangan darah putih. Beberapa kali diberikan injek untuk perangsang atau penumbuh sel darah putih di tubuhnya paman, tapi tak kunjung ada hasil. Sampai di mana seluruh pihak keluarga di sini memasrahkan kehidupan paman kepada Sang Pemberi kehidupan, tiada bukan tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Paman pun di sini terlihat sangat kurus sekali. Wajahnya pucat putih karena sel darah putihnya itu udah tidak ada lagi. Bahkan untuk berdiri, untuk duduk lah di tempat tidur, paman sudah tidak sanggup lagi. Badannya ini udah tidak ada daya lagi lah, udah tidak ada kekuatan lagi lah untuk bangkit. Dan paman di sini memanggil Pak Usman untuk berbicara empat mata. Seluruh orang yang ada di dalam kamar paman disuruh untuk keluar. Dalam pembicaraan tersebut, si paman di sini menitipkan anak-anaknya, menitipkan istrinya, tolong lihatin bibimu, tolong lihatin anak-anakku, ponakan-ponakanmu, dan kamulah man, sebagai penerus dari apa yang sudah kurintis selama ini, untuk menjalankan usaha sebagai mediator barang-barang antik. Kamu bisa belajar dari buku-buku yang kumiliki di rak lemari tempat kerjaku. Dan di balik rak-rak buku tersebut, itu ada kotak
kotak kecil ukurannya sejengkal terbuat dari kayu dan disegel dengan kain berwarna kuning. Di dalam kotak tersebut ada sesuatu, dan sesuatu yang ada di dalam kotak tersebut akan membawa kamu untuk mendapatkan yang selama ini kamu inginkan, yaitu mustika batu merah delima. Tapi paman katakan di sini, ketika kamu memegang benda tersebut, kamu tidak lantas mendapatkan batu merah delima di hari itu juga tidak. Tapi kamu harus memelihara, kamu harus merawat benda tersebut sampai di mana benda tersebut benar-benar nyaman dengan kamu, sampai benda tersebut benar-benar mengeluarkan khasiatnya, dan kamu akan melihat batu merah delima muncul dari sosok benda tersebut. Paman pun di sini memberikan syarat-syaratnya. Kamu di 1 bulan sekali, di waktu yang aku tentukan nanti, kamu harus memandikan benda tersebut dengan asap kemenyan. Bukan memandikan dengan air, enggak. Kamu buka kotaknya, kamu asapi menyan sampai seluruh benda tersebut ditutupi dengan asap kemenyan, dan setelah itu kamu letakkanlah beberapa kuntum bunga mawar di atas benda tersebut, dan 1 bulan kemudian bunga mawar yang kamu letakkan itu pasti akan kering. Itu kamu bersihkan, kamu taruh lagi bunga mawar yang baru setelah kamu mandikan benda tersebut dengan asap kemenyan. Dan satu lagi man, jangan lupa kamu teteskan setetes saja darah ke sosok tersebut. Darah hewan aja lah kamu kasih, darah ayam yang lebih gampangnya. Lambat laun kalau kamu rutin tidak pernah lupa melakukan ritual tersebut, benda tersebut akan menunjukkan cahaya merah, dan cahaya merah itulah wujud mustika batu merah delima. Ambillah itu untuk kamu sebagai hadiah yang paman berikan. Pak Usman pun di sini senang sekali mendengar apa yang diberikan oleh si paman, dan 2 hari setelah paman memberikan benda tersebut, paman di sini meninggal dunia dengan tubuh yang sangat kurus sekali, kurus kering, layaknya seperti tengkorak. Nah, setelah prosesi pemakaman dari si paman, ya, Pak Usman di sini barulah berani membuka-buka tempat kerjanya si paman, menggeser sedikit demi sedikit buku-buku tebal tentang barang-barang antik yang digeser sedikit demi sedikit untuk mencari kotak yang dikatakan oleh paman. Bertemulah Pak Usman dengan kotak kayu yang ukurannya sejengkal, yang disegel atau diikat dengan kain yang berwarna kuning. Di tempat kerjanya paman, pada saat beliau menemukan kotak tersebut, tidak lantas dibuka sama si Pak Usman. Dibawa pulang dulu ke rumah sama si Pak Usman, dan sesampainya di rumah, kotak tersebut dibuka. Ketika Pak Usman membuka kotak kayu yang ukurannya sejengkal, yang diikat dengan kain kuning, alangkah terkejutnya Pak Usman melihat sosok yang ada di dalam kotak kayu tersebut adalah Jenglot. Tangan sosok itu terlipat di atas dadanya dengan rambut panjang, dengan mata yang terlihat merah, serta gigi yang bertaring panjang. Tapi ketika sosok itu jatuh ke lantai, tangan dari sosok tersebut terbuka. Orang ini memiliki ilmu kebatinan yang tinggi. Beliau di sini mengetahui apa yang dimiliki oleh Pak Usman. Langsung to the point. Si empu ini mengatakan kepada Pak Usman, "Beruntung kamu, Le. Kamu memiliki jenglot yang hidup. Sayang, Le, jenglotmu itu tidak kamu hidupin seutuhnya. Coba kamu hidupin seutuhnya." Si empu mengatakan kepada Pak Usman dengan jelas dan tegas, "Gampang. Kamu cukup memberi makan jenglot tersebut dengan setetes darah manusia." Usman di belakangnya, hampir saja mobil Pak Usman ini kembali menghantam motor atau korban yang tergeletak di tengah jalan. Untung dia ngerem mendadak. Berhentilah Pak Usman, turun dari mobilnya, melihat korban adalah seorang pemuda. Di situ kepala dari korban ini mengeluarkan darah segar yang banyak sekali. Palanya pecah, kayaknya Pak Usman bilang. Nah, jadi di situ Pak Usman berpikir, darah. Nah, ini darah. Pak Usman langsunglah masuk ke mobil, mengambil sekepal tisu. Tisu itu dijatuhkan ya ke dekat korban, ke dekat kepala korban yang mengeluarkan darah segar. Tisu itu basah oleh darah, dan tisu yang basah oleh darah ini
diambil sama Pak Usman, langsung diperasin kayak gitu aja.